Halo, selamat pagi. Kembali bersama Bu Guru Angel, kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Bu Guru berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat, sehingga hari ini bisa mengikuti pembelajaran Bu Guru dengan baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 1 tentang sumber energi. Nah, apa ya sumber energi? Yang Bu Guru harapkan dari anak-anak agar setelah mendengarkan video penjelasan Bu Guru hari ini, anak-anak bisa mengerti, memahami tentang pengertian sumber energi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bu Guru berharap anak-anak bisa menyebutkan macam-macam sumber energi. Dan yang ketiga, Bu Guru berharap anak-anak bisa mengetahui kewajiban menghemat sumber energi. Ya, kita mulai yang pertama, itu tentang pengertian dan macam-macam sumber energi. Apa itu sumber energi? Baca bersama-sama ya. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Jadi sumber energi itu adalah semua benda yang menghasilkan energi. Nah, apa saja sumber energi itu? Nah, ada matahari, ya. Kemudian ada makanan. Nah, makanan ini biasanya berasal dari hewan dan tumbuhan yang berguna bagi tubuh. Lalu ada air dan udara. Dan angin. Nah, matahari, makanan, air, udara, angin ini adalah sumber energi yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Jadi, anak-anak, kita membutuhkan energi supaya kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari kita dengan baik. Kita membutuhkan matahari, kita membutuhkan makanan untuk tubuh kita. Kita membutuhkan air agar kita bisa minum, agar kita tidak kehausan. Kita membutuhkan udara agar kita bisa bernapas. Dan kita juga membutuhkan angin untuk membantu kegiatan kita sehari-hari. Jadi, ini adalah macam-macam sumber energi. Makanan, matahari, air, udara, dan angin. Nah, dari semuanya ini ada salah satu sumber energi yang sangat besar bagi bumi. Nah, itu adalah matahari. Nah, matahari ini adalah sumber energi yang terbesar di bumi. Ya. Oke. Nah, matahari itu dapat menghasilkan energi cahaya dan juga energi panas. Matahari itu dapat membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri. Jadi anak-anak, tumbuhan itu juga bisa membuat makanannya sendiri dengan dibantu oleh sinar matahari. Nah, proses tumbuhan membuat makanan itu yang disebut fotosintesis. Jadi hasilnya itu adalah makanan dan oksigen. Jadi anak-anak,
Oksigen itu dihasilkan oleh matahari untuk manusia. Nah, manusia itu menghirup oksigen, ya. Dan manusia itu menghembuskan karbon dioksida. Nah, ketika kita bernapas itu kita menghirup udara itu oksigen. Ketika kita menghembuskan napas itu kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah yang dihirup oleh tumbuhan. Jadi antara manusia dan tumbuhan itu saling bergantungan ya. Oke ya anak-anak, jadi kita harus merawat tumbuhan, harus melestarikan tumbuhan, karena tumbuhan itulah yang menghasilkan makanan dan juga oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Oke. Nah, sekarang matahari ini juga merupakan sumber energi listrik. Jadi matahari itu juga merupakan sumber energi listrik melalui PLTS. Nah, apa itu PLTS? PLTS itu adalah pembangkit listrik tenaga surya. Ya, ulangi bersama-sama. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Artinya listrik yang kita pakai setiap hari itu berasal dari tenaga surya atau berasal dari sinar matahari. Nah, PLTS terbesar di Indonesia, salah satunya itu terdapat di Karangasem, Bali, di Kubu. Nah, bagaimana ya bentuk atau bangunan-bangunan PLTS? Nah, ini dia seperti ini. Kalau anak-anak ke Kubu, anak-anak melihat ada bangunan yang seperti ini, nah ini namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Oke, berikutnya. Nah, matahari ini juga merupakan sumber energi panas. Kalau tadi matahari itu adalah sumber energi cahaya yang juga bisa menghasilkan listrik. Nah, sekarang matahari juga merupakan sumber energi panas. Nah, anak-anak bisa melakukan praktek atau pengamatan dengan menggunakan kapas ya. Jadi anak-anak mengambil kapas, ditaruh di sebuah wadah, lalu menggunakan kaca pembesar. Ya, seperti ini. Kemudian kumpulkan sinar mataharinya. Nah, lama-kelamaan, beberapa waktu kemudian, lama-kelamaan kapas ini akan mengeluarkan asap dan dia akan terbakar. Kenapa terbakar? Karena dia mendapatkan panas dari sinar matahari. Nah, anak-anak, jadi kalau kapas membutuhkan waktu yang agak lama sehingga dia bisa terbakar, maka ada kegiatan sehari-hari, kegiatan manusia sehari-hari yang bisa dilakukan dalam waktu singkat dan dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Nah, oke ya. Nah, anak-anak perhatikan contohnya. Nah, anak-anak lihat di sini ada gambar kegiatan memasak dan kegiatan memakai baju. Nah, manakah kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama? Ya, memasak. Memasak ini membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kalau memakai baju, ini hanya membutuhkan waktu yang singkat. Nah, kalau gambar ini minum air dan mandi. Manakah kegiatan yang dilakukan waktu yang lama? Ya, mandi. Mandi ini membutuhkan waktu yang lama, sedangkan kalau minum air hanya membutuhkan waktu yang singkat. Oke, nah anak-anak perhatikan ini ya. Ini gambar dia mau minum teh ini karena dia memegang gelas, ya. Dan ini ada teh ya. Lalu ini mencuci pakaian. Ya, jadi minum teh ini
dilakukan dalam waktu singkat, sedangkan mencuci pakaian dilakukan di waktu yang lama. Nah, ini tidur dan menggosok gigi. Tidur membutuhkan waktu yang lama, sedangkan menggosok gigi membutuhkan waktu yang singkat. Nah, anak-anak, kita latihan ya. Bu Guru mau anak-anak menuliskan 5 kegiatan dan berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan waktu kegiatannya. Jadi contoh, nomor 1, anak-anak menuliskan nama kegiatan. Misalnya tidur, anak-anak tulis di sini kegiatan tidur. Waktunya lama atau singkat? Jadi kalau misalnya kegiatannya waktunya lama, centang di waktu yang lama. Begitu pula nomor 2, 3, 4, sampai 5. Nah, latihan ini dikerjakan di buku latihan. Bisa dimengerti ini anak-anak? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang kewajiban menghemat sumber energi. Nah, anak-anak perhatikan, ini nasi ya, kemudian ditulis stop. Artinya apa? Artinya kita stop membuang-buang nasi atau membuang-buang makanan. Nah, makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Jadi manusia itu wajib memelihara dan melestarikan tumbuhan dan hewan. Kenapa? Karena makanan itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Jadi kita perlu menjaga, memelihara hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimanakah cara menghemat makanan? Nah, ini Bu Guru berikan 3 contoh. Yang pertama, jangan membuang-buang makanan seperti ini, ya. Lalu yang kedua, jika makan, makanan itu harus dihabiskan. Jadi, supaya makanannya bisa dihabiskan, anak-anak kalau mengambil makanan itu harus sesuai dengan kemampuan makan. Kalau makannya hanya sedikit, ya ambil makanan sedikit. Kalau bisa makannya banyak, boleh ambil banyak, tapi harus dihabiskan. Oke ya. Kemudian ketiga, jangan merusak tumbuh-tumbuhan. Nah, karena makanan itu juga berasal dari tumbuh-tumbuhan, jadi kita tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan. Oke, bisa dimengerti ini anak-anak? Berikutnya, kita belajar kewajiban menghemat air. Jadi anak-anak, tubuh manusia itu akan lemah jika kekurangan air. Jadi kalau misalnya kita tidak minum air seharian atau bahkan 2 hari, itu tubuh kita itu akan terasa lemas. Jadi kita itu harus memiliki persediaan air bersih yang cukup. Ya, agar air itu kita bisa pakai untuk minum, kita bisa pakai untuk mencuci, mandi, dan sebagainya. Nah, pertama cara menghematnya itu matikan keran air sesudah digunakan. Jadi anak-anak, kalau anak-anak sudah membuka keran air untuk mencuci tangan atau mencuci apa saja, setelah selesai, keran airnya itu harus dimatikan. Oke. Yang kedua, jangan menghamburkan air. Jadi kalau minum air ya dihabiskan. Jadi kalau ambil air 1 gelas penuh ya harus dihabiskan. Kalau misalnya tidak bisa minum sampai 1 gelas, ya ambil cukup setengah gelas seperti itu ya. Jadi jangan buang-buang airnya. Kemudian kalau mandi gunakan air secukupnya. Ya anak-anak ya. Lalu kalau menyikat gigi, air kerannya dimatikan dulu. Nah, ini contohnya dia menyikat gigi. Nah, dia sambil menyikat gigi tapi air kerannya dia buka. Ini pemborosan. Jadi anak-anak berlatih kalau misalnya sedang sikat gigi, air kerannya itu dimatikan dulu. Supaya nanti kalau bayar listriknya, bayar airnya, itu tidak kemahalan dan kita tidak boros. Karena
Masih banyak sekali di tempat-tempat lain yang sangat kekurangan air. Jadi kalau kita kelebihan air, kita harus menghematnya, tidak boleh boros. Oke, berikutnya cara menghemat listrik. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini seorang anak nih. Dia sedang main games ini ya, sambil tidur-tiduran. Lalu TV-nya dia terus hidupkan, lampunya menyala, kemudian ini radio tetap dihidupkan, kemudian air dibuka. Nah, ini namanya pemborosan. Nah, cara yang pertama kita harus kita wajib menghemat listrik. Jadi matikan lampu kalau tidak dipakai. Nah, kalau siang hari, kalau ruangannya mendapatkan cahaya matahari yang cukup, jadi tidak boleh menghidupkan lampu di siang hari, ya. Lalu kalau misalnya kita hendak bepergian, ya kita harus matikan lampu. Kemudian matikan TV jika tidak ditonton. Kemudian matikan kipas angin atau AC jika tidak digunakan. Ya, nah anak-anak dapat belajar, dapat berlatih untuk menghemat penggunaan listrik. Oke anak-anak, Bu Guru berharap anak-anak di rumah bisa berlatih ya untuk menghemat penggunaan air. Gunakan air secukupnya. Kemudian listrik, perhatikan listrik kalau misalnya sudah siang hari, mendapatkan cahaya matahari yang cukup, lampunya dipadamkan, dimatikan. Kemudian kalau anak-anak mau tidur siang, TV-nya masih nyala, dimatiin dulu. Kemudian makanan itu kalau anak-anak makan harus dihabiskan. Ya, oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Bu Guru berharap anak-anak dapat mengerti dengan penjelasan Bu Guru. Ingat ya anak-anak ya, kerjakan latihan yang tadi. 5 nomor, menuliskan kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang lama dan yang dilakukan di waktu yang singkat. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih dan selamat belajar.